Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meniki semangat menjawab salam yang perlu sampai 20 kali gitu. Cukup sekali doang ya. Cukup. Saya nggak semangat pada menjawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram al-ustaz Sani'in, yang mana beliau niki sahibul makan, tuan rumah di majelis niki. Lalu nikmat tebarak niki majelis nabi naran saat niki ustaz niki. Majelis husnul khatimah, pantas pembahasan tentang mayit baru niki. Ternyata arang majelis niki adalah husnul khatimah, sebaik-baik penutup. Yakin husnul khatimah niki. Muyat berdoa insyaallah bareng mudahan tiang pelungguh niki tekican orang-orang yang meninggalkan dunia niki dalam keadaan husnul khatimah. Adik sandik berlaku lemak le nenek, adik sandik berlaku ketulakan alik le dunia marak basen tuan guru sabaru, padahal baru datang le dunia malik kan ya berlaku tulah di dunia niki. Saya nggak kembali endek man puas isi amal soleh yang selama le dunia niki. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada Al-Ustaz Sani'in sehingga beliau tetap istiqomah, tetap ikhlas dalam menebarkan agama Allah niki. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Al-Mukarram Tuan Guru Haji Raksanjani. Ya niki ya. Nah, aran maragasen Ustaz baru oleh jadi dikman kenal selaku niki. Ya, sak mau harapan niki masih saling kenal, saling tahu. Sehingga Nabi tak kenal maka tak tahu. Harus tahu dulu angkut ya saling sayang. Lamun dek tahu ya dek mungkin ya saling sayang. Ya paling yang penting sekali yang namanya saling mengenal. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala niki menciptakan manusia dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, dari berbagai macam suku dan bangsa, sekek tujuan yaitu untuk saling kenal mengenal. Sehingga lamun saling kenal mengenal tahu ya saling sayang. Lamun saling sayang insyaallah ya saling doa. Adik sak pada beruntung. Lek ini kita beruntung. Lek dunia kan ke akhirat. Nah, dedek milih beruntung di akhirat doang. Dunia masih perlu beruntung di dunia niki. Yang ketanjuran berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah anjurkan tiang pelungguh niki berdoa sesuai dengan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Nah niki kan dunia pertama tersebut judul yang pun akhirat. Jadi nyat berdoa masih ada sak tebing keuntungan, tebing kebahagiaan di dunia niki. Nah niki nggih tetap saling berdoa. Nah nggih
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tiang pelungguh niki kesehatan, keafiatan sehingga Allah memudahkan langkah tiang pelungguh niki untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu niki. Majelis taklim yang insya Allah majelis taklim samakin niki setiap buju niki arak malaikat. Percaya kira-kira niki? Kembik jak percaya? Anggi, kembik tak percaya? Sengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis salah satu faedah, salah satu keutamaan orang yang hadir, orang yang berkumpul mengaji dan berzikir niki adalah hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Nah niki salah satu keutamaan dengan senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Jadi dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa niki jak perlu ya ketentuan alasan percaya atau tidak, harus ya percaya. Nah niki ya, mau malaikat niki nabi gawe niki nyeket tedoa, nyeket tetunasan ampun. Mau yakin baik lamun malaikat niki berdoa aja ndak tadah nya tekabulan doa para malaikat niki. Gembe sehingga salah satu sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an niki adalah saat pertama yakhafuna rabbahum, yaitu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sifat sak pertama dari sekian banyak sifat. Sak kedua adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diminta perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ndak mikir dua kali, langsung nyak gawe oleh malaikat niki. Ye sifat malaikat. Mu iya ya tunasan tiang pelungguh niki ampunan, iya ya doan tiang pelungguh niki elek majelis ilmu niki. Nah ini doang masih mungkin lamun cak berdua anak nih, lamun cak berdua anak tiang yang dekman berdua anak niki. Angka iya merarik doang dekman beli entar cak berdua anak. Nah ini lemak tunas doa merarik ya niki ya lenan doa. Nggih. Nah, jadi seandainya setekan tiang pelungguh niki berdua anak, mau takut taat lihat tiang pelungguh, selapu hal sak memperintahkan mati milih, mau kira-kira seandainya yang ngendeng sesuatu tiang pelungguh niki masem yang DB. Nah, iya kayun malaikat niki kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ansak patuh, saya nggak ansak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau iya angkat dendek tiap males-males lah bahasa kasar niki ya menghadiri searang majelis ilmu niki. Timak-timak sak pedem niki nggih majelis ilmu niki tetap ajak doa. Timak-timak sak ngandur tetap ajak doa. Nah niki pada kali sampean niki lek majelis-majelis saya nggak napi kewajiban yang pelungguh niki ente paham. Kewajiban yang pelungguh niki bukan untuk memahami napi isi ceramah niki ente niki kewajiban. Lagu yang menjadi kewajiban adalah menuntut, mencari ilmu. Iya kewajiban yang pelungguh niki. Masalah paham, dek paham, timaan satu sekali ente sampean lagu dek paham, tetap ya kewajiban. Saya ngan kewajiban niki kadang sekali guys. Menuntut niki doang. Mun urusan paham niki ja urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki pada kayeun marak hidayah niki. Hidayah masih bukan ketika misalkan tiang pelungguh niki betenak kepada kebaikan untuk mengerjakan sesuatu misalkan niki, bukan kewajiban tiang pelungguh niki untuk memastikan dengan sama tenak ini menggawe amal kebaikan niki. Sak kewajiban adalah betenak doang. Masalah milih atau tidak milih niki urusan Allah Subhanahu wa taala. Ye masih sak terjadi kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat niki diman peluk agama Islam. Nabi kurang Nabi Muhammad niki. Beliau adalah Sayyidul Mursalin.
pemimpin para nabi, lagu keluarga mesak din tahu pinaan jadi agama Islam atau memeluk agama Islam niki. Saya ngan kembien, saya ngan hidayah niki adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi manik Allah dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi hanya Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka sekali lagi tugas tiang pelungguh niki adalah menuntut, mengajak dalam hal kebaikan. Nah niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi aran kebetulan baru isi sak bahas masalah mati, masalah mayit oleh Tuan Guru sak baru niki. Dia masih milik ya sampaikan satu ayat Al-Quran yang berkenaan juga tentang kematian. Ndemit sakwah elek kubur doang ampun ya sadar tentang kematian niki. Lagu perlu ya siapan elek nani niki. Saya dengan sak mati niki ndek kenal kodek belik ya, ndek kenal sugih miskin, ndek kenal niki ya niki sampai wah. Ndek kenal apa malik. Pokoknya mun wah datang sareng kematian niki pastinya datang, den tahu ya tertunda sama sekali. Nah, Nabi bahasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an niki biasa ayat niki mau sampaian ketika takziah. Lagu ndek kembi-kembi mungkin sebagai pengingat juga. Ada yang ndek tersampian pas di atas kubur doang. Kebetulan kubur pada ada muri niki enggak. Ayo Pak, senapa. Pak, kita sampean makin. Nabi bahasan Allah Subhanahu wa taala firman Allah niki ada dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-35 menjelaskan tentang 3 hal yang pasti di muka bumi niki. Nabi bahasan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah niki ayat konteks niki. Ini menjelaskan tentang kepastian searak lek muka bumi niki. Pertama, kepastian saat pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa searak lek muka bumi niki pasti akan dijemput oleh kematian yang namanya maut niki. Dan perlu dengan niki sakit juluk yang pun ya bilinan. Dan perlu dengan niki ya pelanggaran juluk yang pun ya bilinan. Penok cara Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa seseorang. Angka wi jelo kemis niki lalu bertukar hubung oleh benjeruk niki. Kebetulan dua dengan sak bilinan terkubur dalam satu tempat. Maksudnya padu waktu terkuburan. Mau takziah sekek, zikiran sekek, terus kuluhallah sekek enggak antebedaan niki pas talqin doang ni. Mu sadu dengan niki almarhum beda tentang bilinan. Sak pertama niki bebilinan dikarenakan sakit selama beberapa bulan. Mu bilinan elek rumah sakit Mataram. Nah niki nageran sebagai contoh cara Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa seseorang. Lagu setelah ditelusuri ya, beliau niki almarhum saat pertama niki sangat rajin tipak masjid, sangat rajin seorang sembahyang dan lain sebagainya. Salah satu naberan penyakit niki adalah nabiaran penyakit niki kanker prostat mau salah. Nah, prostat niki adalah dengan sak terlalu kerang besile dengan sak terlalu kerang tukul. Mu tahanan pendek. Ndek langsung ceteh. Nah niki jadi memang sesuatu yang ditahan-tahan niki dan bagus sebenarnya. Kecuali arak. Nah dia bahas niki sama bahasan niki kan. Ah, niki sak pertama.
Aje niki amin paminan niki ja insyaallah. Perak dengan aminan jak sang-sang kayak taruh kan. Nah niki sak pertama niki. Mu sak kedua niki bebilinan marak cerita niki jak nia ngebang sembahyang zuhur, nia jadi imam, nia jadi nakaran doa dan lain sebagainya. Mu dimin jam 2 niki tedem. Dimin terduduk si senina mu bilinan wah dinara. Nah niki pada masa sadua niki menurut cerita niki pada ahli ibadah, pada rajin untuk masjid. Nah yang ingin yang sampaikan dari kisah niki adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya banyak cara untuk mengambil nyawa seseorang. Di tahun masih mungkin niki siapa tahu Allah Subhanahu wa taala datang memerintahkan malaikat maut untuk menyambut nyawa salah satu di antara tiang pelungguh niki. Lagu dia ya khawatir niki jangan. Sehingga tiang pelungguh niki makin dalam keadaan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu yang sudah pasti akan mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi malik contohan Allah Subhanahu wa taala entan ya baik nyawa seseorang. Ya ceriuk saudara-saudara tiang pelungguh searah alik Palestina samangkin niki berbiruan ya Allah. Lamut jak boyan lek TV ya lek YouTube niki jak arak rasa kasihan, arak rasa emosi masih lek dengan Israel yang menindas orang-orang Palestina niki. Nah kak, mumpung ya ingat mungkin ya baca sama-sama baca doa lah nggih. Tiba saudara-saudara kita yang ada di Palestina niki, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sehingga terbebas dari jajahan Bani Israel niki. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nah niki saat pertama niki kepastian saat pertama niki berarti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan didatangi yang namanya kematian. Niki pertama. Saat kedua adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan setiap yang bernyawa niki, setiap yang bernafas niki terutama manusia pasti akan diberikan fitnah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah pasti niki. Nggih, pasti dengan sairop lek dunia niki akan diberikan ujian. Mu ujian niki ada dua model. Pertama adalah bisyarri, dengan kesengsaraan, dengan kesedihan, dengan keburukan. Contoh misalkan dengan misal telang duit bandel ujian. Telang sanak keluarga ujian doang niki bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mu napi tujuan Allah menguji hambanya dengan kesedihan niki, dengan kesengsaraan niki, dengan musibah lah, yaitu untuk melihat kesabaran tiang pelungguh niki ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar natundik panjak-panjak kata tiang pelungguh niki. Lamun yak dek sabar jak ye sak dengan merugi lamun yang dek sabar. Sehingga kembein orang-orang yang bersabar niki balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Tidak ada batas pahala bagi orang-orang yang bersabar terhadap musibah, terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar niki mudah untuk ucapan. Lamun itu misalkan makin ndek posisi dengan saat teruji niki ja aneh sabar, bersabar baik lagu. Memangnya susah dengan sabar niki memang. Lagu saya nggak susah ya pun tebing pahala sak beli. Lamun nyak modok-modok jandeknya beli lalu pahala. Saya nggak susah ya pun tebing pahala sak beli.
Nah, niki ujian saat pertama niki, sabaru niki kepastian saat kedua akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ujian niki ada dua. Saat pertama baru adalah wa nabluukum bisyarri, akan diuji dengan napiran kesedihan, keburukan niki. Saat kedua wa nabluukum bisyarri wal khairi, Allah juga akan menguji hambanya dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Nah, ujian saat kedua niki biasa jarang dengan sak lolos oleh ujian saat kedua niki. Namun dengan tertimpa musibah niki bercat gati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merak cerita ni pasan gempa 2018 niki. Memang ndek niki jangan aku mau dengar cerita. Ni ke sepanjang jalan ini dengan baca Yasin doang gawe, dengan berzikir doang gawe. Ia doang gawe nggih. Saya nak kembin. Ia tang tebing musibah lek niki, musibah kesabaran. Angkat lamut jak mele serius dengan napiran lolos dari ujian niki, jak coba serius ketika diberikan ujian kesenangan niki. Apakah dia akan lolos atau ndik? Niki tergantung dari bentuk syukur atau napiran berembentang yang hadapi situasi kesenangan niki. Nah, ia salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kesenangan niki adalah adik sak terseriuk b hamba-hamba sak bersyukur atau tidak. Sehingga kembali sekedik dengan sak bersyukur. Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ujian kesenangan. Nah, ya kepanasan iki. Atau yang ngandut jadi ibu. Nah, enggak sak merasa ngandut menunjak baca salawat dua sekali. Sallu ala nabi. Nah, berarti yang ngandut memang. Kan iya baru sak ngandut coba baca selawat berselawat berarti yang ngandut memang niki. Oh nggih mondek ngandut ya alhamdulillah lah mondek ngandut. Nah, ini panas memang niki ya panas. Pada entan panas kalau di Mesir niki. Pada entan panas. Di Mesir niki masih ya Allah sak tekene musim panas niki nggih. Bahkan tahun 2000 pira niki pas baru datang di Mesir niki Arab petang dasa dengan bilinan gara-gara kepanasan doang niki. 2015 atau 2016 niki pas baru datang. Mau bater-bater tiang masih saat baru datang dari Mesir niki berdarah irung selapu. Saking panas niki biasa bulan panas-panas dari Mesir niki bulan Juni, Juli, Agustus niki panas gati di Mesir. Nah tiara lamun le Indonesia memang panas lah kunden sampai ya dait ke panas le Mesir niki dan sampai lagu le Indonesia niki sia sak tak kena naperan paling bagus cuaca kan badek Sikparang. Saya ingat le Mesir niki lamun jak serius cuaca aduh memang cuaca saya niki panas lalu telih lalu. Bahkan bulan Desember niki sampai nyak entun es. Wi senema kolek niki masih entun es. Mukbaran jak dengan empar batu lek dorin ternyata es tri. Nggih marah-marah kabel tulang koma tri niki es lek. Nah orang Mesir niki ya kendik percaya lagu mau ingat langsung es niki tadi. Nggih. Nah, ya jadi niki juga salah satu cara atau jalan untuk tiang pelungguh niki bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sak dituah ending sebenarnya niki wah tiba-tiba ya tebing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lama kita bercerita tentang Mesir niki sebenarnya penuh badai dia wah ceritaan si Arab Tuan Guru Rifki Ramdhani niki wah mencerita wah ngisi elek majelis husnul khatimah niki ya bahasa macam cerita niki jadi anda perlu ya cerita lalu dengan Mesir niki lema insyaallah menarik kesempatan saat lain ya cerita saya elek Mesir niki masih ya penuh gati sejarah setiap langkah niki pasti ada sejarah di Mesir niki makam-makam para ulama makam-makam para wali niki arah di Mesir.
bahkan makan dengan sak paling sombong lek dunia masih Arab lek Mesir. Fir'aun niki ia sak ngaku ti dari Tuhan lah Fir'aun niki. Lagu memang agak bingung dia masih timak-timaan Fir'aun niki dengan sak kafir lagu si rame pengunjung tetap rame dengan datang di makam Fir'aun niki. Nah, pokoknya pernah pokoknya naperan sejarah-sejarah. Begitu juga dengan naperan sejarah-sejarah tentang peradaban senikman Islam datang. Begitu juga dengan peradaban setelah Islam datang ya pernah oleh niki. Mana contoh misalkan makam Imam Syafi'i niki arah oleh Mesir tahu. Niki macam rame terziarahan oleh Mesir. Kemudian makam naperan bayi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Husain niki masih oleh Mesir tahu. Lagu oleh Mesir niki cuma naperan ulun doang searah oleh Mesir niki. Arang pas peristiwa Karbala niki mu tersembelih nauzubillah tersembelih beliau niki oleh orang-orang pada zaman niki mu Ra'sus Syarif istilah niki kepala beliau niki dimakamkan di kota Kairo niki di kota Mesir. Mu cerita memang batur-batur sendekman yang mulai aktivitas sendekman yang misalkan yang mulai ujian atau ada hal-hal yang ingin hajat mereka dikabulkan biasanya langat nakaran tad berdoa le niki. Ndik berdoa je niki lagu ia tak bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Nabi bertawasul niki tidak hanya nabiran dengan orang soleh yang masih hidup doang. Lagu baut yang bertawasul masih dengan tempat. Atau misalkan masjid tak bertawasul bau. Saya ingat Nabi tempat nikah adalah tempat yang senantiasa digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buktiin bahwasanya bertawasul dengan tempat nikah juga mustajab. Ini kayaknya lamut ya seriuk kisahan Siti Maryam bunda. Jadi ibunya Nabi Isa niki. Jadi beliau niki memiliki mihrab berdua nilai Nabi balen niki. Dinuah sogol sama sekali. Mu ye tahun nakiran tahun beribadah tahun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dikisahkan dalam Al-Qur'an niki mendah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan makanan sehingga nakiran bapak niki masih bingung bila datang makanan Siti Maryam niki padahal dinarak dengan wah atonga dia wah sogol elek mihrab niki. Nah, mu ye tahun berdoa napiaran Nabi Zakaria elek mihrab niki. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi ni ayat ni lupa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikah. Jadi ye tahun berdoa Nabi Zakaria niki adin sak tebing keturunan Nabi Zakaria. Dengan beliau berdoa di tempat niki langsung diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya agak penting masih niki bertawasul dengan tempat niki at-tawassul bil makan. Atau lamun tiang pelungguh niki masih mendapatkan banyak para ulama, banyak para tuan guru niki lalu bertawasul tiba beliau-beliau niki nggih. Sehingga kembali mungkin tiang pelungguh niki langsung lunas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tiang atau pelungguh sami niki merasa penuh masih gawe dosa niki ada agak sekatan mungkin ya teijabahan ya tunas doa kepada tuan guru yang senantiasa berdakwah, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin perantara ya teijabahan hajat tiang pelungguh niki. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi baru terus pembahasan niki Fir'aun Mesir. Nah, jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya juga dengan kesenangan, dengan kebahagiaan niki. Adin sak tetaon B dengan sak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sekek contoh niki nggih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niki terkenal sangat kaya.
sangat sugih raja niki Nabi Sulaiman niki macam beduin pokok. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan tahun ngeraos kance hewan, tahun ngeraos kance jin. Munapi bahasan beliau, hada min fadli rabbi. Inilah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji apakah aku tergolong orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggih ibu-ibu bapak-bapak, lamun tuah tebing kekuasaan, lamun tuah tebing harta benda yang melimpah, kadang-kadang lupa. Bi tot ingat ketika nyak tebait, ketika nyak telang misalkan duwe banda dia ampun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki tujuan utama ujian sak berbentuk kesenangan niki. Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji apakah aku golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur maka pada kena yang mensyukuri untuk dirinya sendiri. Artinya pahala niki akan kembali kepada orang yang bersyukur niki. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya misalkan, nah ini kelak manok misalkan. Bersyukur niki tiap jelo kelak manok insyaallah terombok manok bang tiap jelo insyaallah. Dendek lawan pas setiap kanduk tahu mu dek bersyukur aneh lawan terombok tahu doang. Tetap aja bersyukur. Saingan kadang-kali ya lamun hal naperan dunia niki jak tersurut seriuk dengan sak lek bawah. Nggih. Nah ni tiang pelonggoh kanduk tahu misalkan seriuk dengan sak masih arak dengan sak ndin berkanduk malah ndin berkanduk cukup sia doang sing berkelur. Ya tak tersurut lamun dalam hal dunia niki seriuk dengan sak lebih bawah. Lamun akhirat ya seriuk dengan sak lebih atas. Oh baru sak berselawat 10 kali wah. Iya sing banggaan menon. Lagu dalam hal akhirat niki jak serius dengan dia masih 100 kali berselawat sejelum masih aku 10 doang. Nah, ia entah keperintahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an niki yang dikisahkan oleh Al-Qur'an, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun. Nabi bahasa niki takut salah ayat niki. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Artinya pahala bersyukur niki akan kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan orang yang kufur, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niki maha kaya dan maha mulia. Jadi timak-timak yang dia bersyukur sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap senantiasa maha segala-galanya. Nah niki nggih. Nah maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiang pelungguh niki orang yang senantiasa bersyukur, orang yang senantiasa bersabar sehingga baut ya lolos oleh ujian niki. Nah niki kepastian sak kedua. Pulang kali kepastian sak pertama adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti Allah akan mencabut nyawanya. Niki sak pertama. Sak kedua, setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah diuji dengan kesedihan atau diuji dengan kesenangan. Diuji dengan kesedihan agar dilihat siapa yang bersabar. Diuji dengan kesenangan agar dilihat sahi sak bersyukur. Nah niki sak kedua. Nah sak ketelun sak terakhir niki adalah wa ilaina turja'un. Pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
setiap yang bernyawa niki pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu ada dua dah model tempat kembali niki, entah akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau kembali ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mu insyaallah niki nggih pelungguh-pelungguh niki tiang pelungguh sak hadir ila majelis niki pasti akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sengan kembali tetap ya hadiri yang namanya majelis ilmu niki. Sengan salah satu juga keutamaan dengan sak hadir majelis ilmu niki, Ibu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan senantiasa dihujani oleh rahmat. Sedangkan tiang pelungguh niki lema alik surga masuk karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ndet apa yak tama surga niki lantaran amal ibadah. Lagu tiang pelungguh tama surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niki niki tiga kepastian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di muka bumi niki. Saat pertama, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan diuji dengan kesedihan atau kesengsaraan atau dengan kebahagiaan. Saat ketiga adalah wa ilaina turja'un, apakah kita akan kembali kepada Allah dan mendapatkan surganya atau kembali kepada Allah dan mendapatkan nerakanya. Niki mungkin ya Nabi sila. Nggih. Jarin ara ibu atau jamaah niki sak beketuan berembing misalkan lamut ya tetap menuntut ilmu semasa sehat niki tetap aja menuntut ilmu tetap aja menuntut ilmu semasa sehat. Mau dimit ya sakit dit tahu malik ya menuntut ilmu. Kan ini jak lamut ya menuntut ilmu niki akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin beniki nggih pasti ya tebing husnul khatimah, digolongkan orangnya husnul khatimah. Walaupun ya sakit niki ndet mau bertahun-tahun nggih. Sehingga ketidakmampuan niki adalah Allah yang memberikan ketidakmampuan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kesembuhan. Lagu selama arak niat dalam hati tiang pelungguh niki untuk senantiasa menuntut ilmu, yakin pasti ya tebing yang namanya husnul khatimah. Mu ye angkat niki nggih selamat ya masih seger sehat niki dendet ya sia-siakan, dendet ya abot searah menuntut ilmu niki. Tetap ya terhitung walaupun lagi sakit memang dan akan mendapatkan husnul khatimah. Dendet ya khawatir nggih, dendet ya khawatir pasti ya tebing husnul khatimah selama niki dalam hal kebaikan. Niki nggih semoga bermanfaat. Nabi yang sampaikan niki sebelum tiang tutup napiran ya barang-barang berdoa niki semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu niki majelis ilmu yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tetap hadir siapapun niki yang ikut andil niki nggih dalam majelis ilmu niki juga diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya bersaksi juga bahwasanya insyaallah dengan sak hadir ila majelis ilmu husnul khatimah niki akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nggih, mungkin niki yang bisa yang sampaikan biasa mulai ya salah layak niki jak senemak ya mulai
ceramah niki mau kenalan dik kan niki biasa. Untuk mau kenalan dik lagu insyaallah cukup niki Faizi aran niki nggih Faizi. Nggih. Mau kayak bahas malik aran Faizi niki belo malik anu cerita belo artiin aran Faizi niki. Sebenarnya menaran asli niki Jarabta Rizkan Faizi. Susah memang susah. Jadi setiap majelis niki pasti salah tersebut arahan niki. Salah. Lagu Nabi yang penting tengat Faizin niki wah. Tengat Faizin niki wah cukup sehingga Nabi aran Faizi Fauz niki adalah keberuntungan. Ke Nabi aran nggih keuntungan kemenangan artiin Faizi niki. Semoga tiang pelungguh niki juga digolongkan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.